Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi ya di pertemuan kelima di pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar semua anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring seperti biasanya. Masih tetap semangat ya. Nah, hari ini karena kita sudah pertemuan kelima, kita masuk ke materi struktur teks laporan percobaan. Ya, baik, siap-siap ya. Siapkan pulpen dan juga siapkan buku catatan kalian sekiranya ada hal-hal yang penting dapat kalian catat ya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi diri kita masing-masing. Nah, selanjutnya karena kita memasuki materi struktur teks laporan percobaan, berkali-kali ketika ibu masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, kita selalu belajar tentang struktur. Nah, struktur itu apa sih? Nah, struktur teks laporan percobaan. Struktur itu apa? Nah, pernah kan kalian melihat di dalam kelas itu ada yang namanya struktur organisasi kelas. Ada wali kelas, kemudian ada ketua kelas, wakil ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, itu apa namanya? Nah, secara sederhana arti struktur adalah susunan, ya. Jadi kalau sudah tersusun tidak boleh terbolak-balik. Nah, begitu juga dengan teks laporan percobaan, jadi ada susunannya. Jadi tidak asal-asal saja, ya. Harus ada strukturnya, ada polanya, ada susunannya. Begitu. Nah, jadi secara sederhana kalau kita ingat kata struktur itu artinya susunan, ya. Lanjut. Nah, masih ingat kan dengan teks berikut? Nah, uji zat makanan dalam nasi. Lagi-lagi ibu berikan contoh yang seperti ini. Nah, karena ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di situ ada objek, nasi, pelaku percobaannya, ada peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa, tempat dan waktu percobaan di laboratorium SMP Guna Bangsa 16 Maret 2018. Tujuannya menguji kandungan zat makanan dalam nasi, kan? Nah, bahan atau alat, bahannya itu lugol, bioret, air, nasi. Lalu alatnya adalah tabung reaksi, gelas kimia, spiritus, mortar itu ya, maaf salah tulis, penjepit tabung, pipet tetes, rak tabung reaksi. Nah, bagaimana langkah atau cara kerjanya? Di dalam teks laporan percobaan juga ada langkah atau cara kerja. Jadi ada 3 langkah di sini. Jadi ini sudah kalian baca ada 1, 2, 3. Kemudian hasilnya juga ada ya. Nah, hasil percobaannya nasi mengandung banyak amilum, kemudian nasi mengandung banyak protein. Nah, ini simpulan yang nomor 8 ini maksudnya dari hasil percobaan yang dilakukan ada 2 di sini, maaf, ibu salah ketik. Ada 2 simpulan yang bisa diambil yaitu. Nah, maaf, itu kan ada kesalahan kan kesimpulannya karena kalian sudah belajar bagaimana yang benar, simpulan atau kesimpulan yang benar. Ya, yang benar adalah simpulan. Nah, jadi ada 2 simpulannya secara sederhana di sini adalah nasi mengandung amilum. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi biru tua setelah ditetesi lugol. Nah, lalu nasi juga mengandung protein. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi ungu setelah ditetesi bioret. Ini kan sudah kita baca, sudah kita bahas kan? Nah, apa saja sih yang menyusun teks laporan tersebut? Nah, coba kita lihat dari awal lagi. Ada uji zat makanan dalam nasi, itu bagian judul ya. Nah, kemudian objek, ada tidak objek? Kita kembali lagi. Oh, objeknya adalah nasi. Objek yang sedang dipercobakan atau sedang kita teliti. Kemudian apa lagi? Oh, ada pelaku percobaan. Kita lihat, ada enggak pelaku percobaannya? Oh, ada. Ternyata peserta didik kelas 9 SMP Guna Bangsa. Kemudian apa lagi kita lihat? Tempat dan waktu percobaan, ada tidak? Oh, ada ternyata ya. Kemudian tujuan, ada tidak? Oh, ternyata tujuannya ada. Menguji kandungan zat makanan dalam nasi. Kemudian bahan dan alat, apakah ada dalam teks tersebut? Oh iya, ternyata ada bahannya, ada alatnya. Ingat ya, perbedaan bahan dan alat sudah berkali-kali ibu jelaskan di pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Bahkan di pertemuan ketiga juga ada ibu singgung. Lanjut. Kemudian di dalam
langkah atau cara ada tidak di dalam teks tadi? Oh, ternyata ada langkah atau cara kerja, ada 1, 2, 3. Kemudian hasilnya ada tidak? Oh, ternyata ada 2 hasil dari percobaan tersebut. Nasi mengandung banyak amilum dan nasi mengandung banyak protein. Ada simpulannya tidak? Oh iya, ada. Nah, jadi secara sederhana itu ada susunan atau struktur dari teks laporan, ada judul ya. Yang pertama judul. Sama-sama. 1, judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan dan alat, langkah atau cara, hasil, dan simpulan. Ya, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, secara sederhana, struktur teks laporan percobaan ada 9 susunannya. Kita ulangi lagi, judul, objek, pelaku, tempat dan waktu, tujuan, bahan dan alat, langkah, hasil, dan simpulan. Jadi ada 9. Lanjut. Nah, kalau mau lengkap, ini adalah sekilas materi yang ada di buku kalian, yang ada di buku LKS, namun belum dibagikan. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin setelah Lebaran Haji nanti akan dibagikan. Ini adalah struktur teks laporan percobaan. Nah, ini secara lengkapnya ya. Di sini ada sampai 10 ya. Ada judul, objek, sama kan dengan tadi, judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan atau alat ya. Langkah atau cara kerja, hasil laporan percobaan, simpulan, dan terakhir di sini ditambahkannya daftar pustaka. Masih ingat kan ketika kita belajar kelas 7 dan kelas 8 sudah belajar tentang buku kan? Nah, di sana ada daftar pustaka. Ingat, daftar pustaka adalah daftar-daftar bacaan yang kita ambil untuk kita masukkan ke dalam laporan yang kita buat. Nah, di sini juga dijelaskan daftar pustaka adalah daftar rujukan atau referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan. Daftar pustaka dapat berupa buku, jurnal, majalah, artikel dari media cetak atau internet. Nah, jadi karena kita laporan percobaannya masih bersifat sederhana, ya, jadi sampai simpulan saja dari judul sampai simpulan ada 9 itu cukup ya. Dan kalau yang lengkap itu ada 10 ditambah dengan daftar pustaka. Oh Bu, kalau sampai simpulan saja tidak apa-apa kah Bu? Tidak apa-apa. Untuk kelas 9 ini tidak apa-apa ya. Karena Ibu mau menjelaskan secara panjang lebar tentang daftar pustaka, tidak akan cukup dalam video ini ya. Nah, jadi ini kalau misalnya mau dicatat, silakan catat bagian-bagian pentingnya. Nah, sekarang kita latihan ya. Nah, tentukan struktur teks laporan percobaan berikut, lengkapilah apabila teks tersebut tidak lengkap ya. Nah, setelah ini akan ada slide yang Ibu berikan, ada sebuah teks. Jadi kalian harus menentukan mana bagian judulnya. Oh Bu, masih belum ada judul. Kalian beri judul sesuai dengan teks tersebut ya. Beri judulnya apa? Boleh ya. Karena teks yang Ibu berikan memang sengaja tidak Ibu lengkapi, karena kalian harus bisa menentukan yang mana bagian judul. Oh, ternyata teksnya ini kira-kira judulnya apa ya? Boleh kalian tambahkan di situ. Nah, objeknya apa? Kemudian pelaku percobaannya siapa? Tempat dan waktu percobaannya di mana dan kapan? Tujuannya untuk apa sih? Bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan itu apa saja? Ditulis. Langkah atau cara kerja, kemudian hasil, kemudian simpulan. Nah, teksnya yang mana Bu? Bukan teks yang tadi ya, bukan yang kelas 9 SMP Guna Bangsa, tapi teks yang ini. Nih. Nah, ini teks Ariel Aprianto, Delvira Atika M Ihsan. Di sini ada enggak judulnya? Tapi kok Bu di sini dia minta judul? Nah, itu kalian harus kreatif. Dari teks ini kira-kira apa judul yang patut kalian tuliskan di dalam teks tersebut. Nah, begitu ya. Nah, lalu objeknya apa? Oh, lihat di situ. Apa yang sedang mau dikaji, yang sedang mau diteliti apa? Nah, kemudian pelakunya siapa saja? Oh Bu, ada 4 orang. Silakan tuliskan dengan lengkap. Kemudian tempat dan waktu percobaannya di mana? Tuliskan. Tujuannya untuk apa sih percobaan tersebut dilakukan? Baca lagi teksnya ya. Lalu bahan dan alatnya apa saja? Langkah cara kerjanya bagaimana? Hasilnya apa? Simpulannya bagaimana?
ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Cuma ada 9 itu dikerjakan di buku latihan. Seperti biasa, ini catatan yang perlu kalian perhatikan. Tugas seperti biasa dikumpulkan pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia berakhir. Tugas ini sebagai latihan, bukan sebagai PR atau tugas rumah ya. Jadi tidak ada yang namanya PR, jadi tidak ada waktu tambahan. Ingat, tuliskan nama lengkap dan kelas di bagian atas supaya tugas kalian tidak di-copy paste oleh teman kalian. Teks soal tidak perlu ditulis, tapi jawaban PR harus lengkap strukturnya ya. Jadi yang seperti ini harus kalian lengkapi. Nah, jadi ingat-ingat kembali apa itu struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu, tujuan, bahan dan alat, langkah atau cara kerja, hasil, simpulan, dan daftar pustaka. Jadi yang lengkap ada 10 ya. Baik, nah itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nah, pertemuan yang ke-6 kita akan membahas kaidah kebahasaan. Lalu pertemuan yang ke-7 kita akan melakukan praktik melakukan percobaan ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Nah, kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.